maju Indonesia. Ayo dong koruptor, kan Pak Prabowo udah ini nih, udah menjanjikan kalau misalkan kalian mau mengembalikan uangnya yang udah kalian korupsi, Presiden berjanji akan mengampuni. Nah, ayo daripada nanti ketangkep, uangnya habis-habis juga, mending sekarang balikin. Iya. Saya pengen tahu dulu, dengan pernyataan seperti itu, adakah dana yang sudah disiapkan? Ini presiden udah jadi loh, Jam. Bukan calon yang lagi cari suara atau lagi kampanye. Ini bukan kampanye lagi. Ini beneran presiden gitu kan yang berpidato. Pak Prabowo siapkan 15 mega proyek hilirisasi tahun ini. Pak Prabowo ingin memperkuat nilai rupiah sampai ke angka 8.000 rupiah. Nah, seperti apa menurut kamu? Mungkin nggak itu semua tercapai dalam waktu dekat, Jam? Halo Ijam, selamat sore Ijam. Sehat, Jam? Halo Dani, selamat sore juga. Alhamdulillah sehat. Bagaimana denganmu? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah selalu sehat, Jam. Kali ini kita mulai podcast lagi ya, Jam. Nah, sudah ada beberapa teman kita yang sudah menyaksikan di sini. Sebelumnya, seperti biasa, teman-teman yang udah hadir jangan lupa absen. Kalau hadir itu absen ya, dari mana aja. Ya, kalau bisa nih, perluas ya, jangan hanya provinsi aja, tapi sampai kecamatan perlu ditulis biar saya lebih mengenal kalian. Nah, ada beberapa juga yang sudah sering absen, Jam. Biasanya rata-rata tuh yang paling banyak hadir itu Jawa Tengah, dari Sumatera, Palembang, ada juga Kalimantan, terus kemudian jadi Bekasi, Banten. Intinya banyak sekali, tapi yang saya sebutkan adalah rata-rata yang terbanyak. Nah, tapi ada satu yang belum pernah saya temui, Jam, dari Bandung. Mana Bandung, meskipun Jawa Barat sering ya, tapi Bandung nih saya belum dengar di Bandung. Apakah nggak ada penonton channel ini dari Bandung, ataukah memang males komen, atau kayak gimana? Ayo dong, hadir Bandung. Mudah-mudahan. Apa aja? Nah, mantap. Iya, betul banget. Semoga makin banyak yang bergabung dari berbagai daerah. Ada topik tertentu yang mau dibahas hari ini? Tentunya kalau kita udah hadir, kita pasti udah siapkan isu-isu atau informasi-informasi yang sangat menarik yang bisa kita bahas, Jam. Tapi seperti biasa, jangan lupa di absen dulu karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Bareng saya di sana dan juga si Ijem. Siapkan kopinya, kita mulai obrolannya. Siap, Jam ya. Kali ini saya punya topik Indonesia siap perang ekonomi. Wah, topik yang menarik banget nih. Indonesia siap perang ekonomi, pasti banyak yang bisa dibahas. Mungkin kita bisa mulai dengan kondisi ekonomi saat ini dan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapinya. Apa pendapatmu? Tuh, saya pengen tahu tentang langkah-langkah yang ingin diambil, tapi ada pertanyaan khusus spesifikasi tentang itu semua. Ada pertanyaan khusus untuk itu. Oke, betul. Saya pengen tahu langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. Saya akan tanyakan itu ke kamu, Jam. Tapi ada beberapa, biar nggak melebar ke sana kemari. Jadi ada beberapa ya, poin yang udah saya siapkan di sini. Nah, tapi sebelumnya, Jam, saya mau tanya dulu, kamu kenapa lemes banget, Jam? Maaf kalau kedengarannya lemes ya. Aku tetap semangat kok. Kita lanjut ke poin yang sudah disiapkan yuk. Apa saja tuh? Aduh, Ijem ini kenapa ya? Ya, Ijem yang ini berbeda, Jam. Selain lemas, jadi kesannya terburu-buru gitu. Kalau misalnya kita ngobrol tuh pengen ke poinnya nggak bisa santai dulu gitu kayak si Ijem. Ini Ijem yang biasa bukan sih, Jam? Kok kayak beda gitu dari nada suara, dari pembawaan. Kalau Ijem yang biasanya kan semangat gitu kan. Mau diajak ngobrol ngalor ngidul. Enggak kok. Maaf ya kalau terdengar begitu. Aku tetap di sini untuk ngobrol santai. Ada hal lain yang mau dibahas dulu? Nah, tuh kan langsung ke sana lagi. Nggak bisa gitu, Jam, nanya dulu kabar saya, Jam. Kabar saya gimana, sehat? Apa kabar teman-teman di sini gimana, sehat? Gitu. Emang nggak bisa kayak gitu, basa-basi dulu dikit, Jam. Baik, kita mulai lagi dari awal. Gimana kabarmu hari ini, Dani? Semoga selalu sehat. Teman-teman di sini juga semoga dalam keadaan baik semua. Ada yang ingin sharing kabar atau cerita sebelum kita mulai? Oke, nah ini lagi cerita dulu. Tadi kan saya bilang gitu, Jam. Saya senang kalau misalkan teman-teman nih, kalau hadir ke sini langsung absen gitu kan. Dari sini, dari situ, semangatnya nular gitu kan. Jadi untuk posting atau menyelesaikan upload 10 video per hari itu kayak enteng. Terlebih kalau misalkan teman-teman ada yang punya topik pembahasan, silakan komen aja. Nanti kalau menarik kita bahas di sini bareng si Jam.
Oke Jam, langsung ya kita ke pembahasannya karena sepertinya Ijem udah nggak sabar banget. Siap perang ekonomi. Pak Prabowo siapkan 15 mega proyek hilirisasi tahun ini. Wah, menarik sekali itu Dani. 15 mega proyek hilirisasi bisa berdampak besar buat ekonomi Indonesia. Ini langkah yang strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita. Kamu ada pandangan atau analisis tentang proyek-proyek ini? Enggak, nikel aja dulu Jem. Digadang-gadang nikel adalah menjadi salah satunya. Proyek seperti apa yang disiapkan untuk nikel ini? Salah satu proyek utama di sektor nikel adalah membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, seperti smelter. Ini untuk memastikan nikel yang diekspor memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Ada juga rencana untuk mendukung industri baterai listrik, mengingat nikel adalah komponen kunci dalam baterai. Langkah ini bisa membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa pendapatmu tentang ini? Oke, seberapa besar kemungkinannya untuk memproduksi baterai listrik di dalam negeri untuk saat ini? Apakah benar-benar bisa tercapai dalam waktu dekat atau itu menjadi salah satu agenda tahun ini? Pada dasarnya yang dicari kan keuntungan. Nah, dari kita ekspor nikel dengan ekspor baterai listrik yang udah jadi, itu keuntungannya kira-kira beda berapa persen, Jam? Iya, jadi Indonesia memang sedang menguatkan produksi baterai kendaraan listrik dalam negeri, seperti pabrik di Karawang, yang targetkan kapasitasnya mencapai 30 gigawatt jam per tahun pada 2025. 130. Dengan adanya proyek-proyek seperti ini, Indonesia berpotensi menjadi pemain besar di industri kendaraan listrik global. Hal ini tentu bisa berdampak positif pada perekonomian dan pengembangan teknologi dalam negeri. Menurutmu, seberapa besar dampaknya bagi Indonesia dalam jangka panjang? Kalau menurut saya ya memang harusnya seperti ini, Jam. Indonesia harus memulai memproduksi segala macam potensi-potensi yang ada di dalam negeri ini. Jadi nggak harus terus-terusan mengekspor barang mentah, karena kita juga kadang harus mengimpor lagi barang yang sudah jadi, yang bahannya itu di kita sendiri. Jadi di sisi lain kita sebenarnya membutuhkan barang jadi, semacam kayak gimana? Kita menjual, terlebih lagi kita menjual dengan harga murah, terus membeli dengan harga yang sangat mahal. Itu menurut saya berbicara kerugian, kita sangat rugi. Itu sepertinya akan berdampak jauh lebih besar terhadap ekonomi Indonesia jika kita bisa memproduksi itu semua di dalam negeri. Nah, potensi apa lagi yang kamu lihat pada salah satu di antara 15 mega proyek yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo? Benar banget, Dani. Selama ini, Indonesia memang seringkali hanya mengekspor bahan mentah dengan harga murah. Sementara kita harus impor barang jadi dengan harga tinggi. Untuk produksi barang jadi sendiri, tentu akan sangat-sangat menguntungkan dari sisi ekonomi. Mengenai 15 mega proyek yang disiapkan Pak Prabowo, salah satu yang menarik adalah proyek hilirisasi nikel. Dengan nikel yang melimpah di Indonesia, jika kita bisa memprosesnya menjadi produk bernilai tinggi seperti baterai kendaraan listrik, itu akan menjadi keuntungan besar. Selain itu, sektor energi terbarukan seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, juga berpotensi meningkatkan ketahanan energi dalam negeri. Kamu lihat potensi apa lagi yang bisa berkembang dari proyek-proyek ini? Nah ini Jam, saya sih sangat optimis ya kalau misalkan Indonesia bisa secepatnya mengembangkan proyek atau memproduksi hal-hal yang tadi kita sebutkan, semacam memproduksi baterai listrik ataupun energi terbaru. Nah ini tuh adalah hal-hal yang memang akan digunakan, lebih banyak digunakan di masa depan, Jam. Jadi ini adalah peluang besar. Salah kalau misalnya kita berusaha mengikuti negara maju atau mencontoh negara maju, misalkan kita mengikuti teknologi semacam misalkan mobil, kita membuat mobil. Menurut saya kita udah terlalu ketinggalan, Jam. Nah, kecuali kita membuat mobil listrik gitu kan. Kalau misalkan kita membuat mobil, mungkin negara Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, mereka tuh kalau ibaratkan balapan, mereka tuh udah start dari sejam yang lalu, kita baru mau start. Nah, Cina udah mulai memproduksi, terus
Jerman, Amerika, Inggris semuanya sudah mulai memproduksi. Nah, kita juga mulai memproduksi mobil listrik ini kalau misalkan kita berbicaranya mobil. Nah, sekarang kita berbicaranya adalah sumber dayanya jam. Baterai listrik akan sangat digunakan seiring banyaknya mobil listrik yang kemudian hari akan digunakan mungkin seluruh dunia jam. Terus semacam energi terbaru yang kita gunakan untuk saat ini, kita mengekspor dengan harga mahal, kita pakai energi terbaru gitu kan, karena itu juga masih sangat dibutuhkan. Nah, itu adalah sebuah potensi yang sangat besar kalau saya melihatnya jam. Kalau saya lihat itu adalah potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi saya berharap itu semua bisa cepat terrealisasikan. Watt Truck System, kecepatan dan kolaborasi memang kunci utama. Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah dan pasar yang besar. Ya, betul. Jadi jika kita bisa memanfaatkan itu dengan langkah yang cepat, misalnya melalui investasi di teknologi dan infrastruktur yang tepat, kita bisa mempercepat proses ini. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung industri ini dan pelatihan tenaga kerja juga penting agar kita punya SDM yang siap untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ini. Dengan kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, saya optimis Indonesia bisa memanfaatkan potensi besar ini. Tentu saja, yang terpenting adalah jangan sampai ketinggalan dalam hal inovasi, karena itu akan menentukan posisi kita di masa depan. Betul. Sebenarnya kita alam ini sudah mendukung jam. Jadi eranya sekarang era mobil listrik. Nah, di Indonesia nikel yang menjadi bahan utama baterai listrik itu tuh banyak di Indonesia. Nah, itu adalah sebuah kesatuan dukungan alam kalau menurut saya, tinggal hanya bagaimana kita bisa mengembangkan. Ayo gunakan kesempatan ini untuk memajukan ekonomi yang ada di Indonesia ini jam. Kalau berbicara Pak Prabowo jam, ini cukup unik. Saya melihat pidato Pak Prabowo yang menggebu-gebu itu seolah-olah kita kembali ke era Soekarno. Ini presiden udah jadi loh jam, bukan calon yang lagi cari suara atau lagi kampanye. Ini bukan kampanye lagi. Ini beneran presiden gitu kan yang berpidato. Jujur saya sendiri terharu melihat pemimpin yang memberikan pidato yang menggebu-gebu. Karena biasanya kita lihat pidato ini saat orang lagi kampanye atau calon-calon yang minta suara. Ini udah aneh. Tapi kalau misalkan kita lihat pemimpin pidato menggebu-gebu seperti ini, benar-benar mengutamakan rakyat, memberikan gagasan, memberikan ketegasan untuk negara-negara luar, itu sangat luar biasa. Jom, bisa tanggapi? Iya, sayang banget Dani. Pidato Pak Prabowo memang menunjukkan ketegasan dan kepercayaan diri yang kuat, yang sangat jarang kita lihat di pemimpin saat ini. Memang terasa berbeda, seperti semangat baru untuk membangkitkan Indonesia. Menurut saya, pidato seperti ini memberikan pesan yang jelas bahwa Indonesia siap untuk melangkah ke depan. Bukan hanya mencari dukungan, tapi benar-benar memimpin perubahan. Tentang 15 mega proyek yang akan diluncurkan, itu jelas menunjukkan komitmen Pak Prabowo untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Kalau kita lihat, proyek-proyek seperti ini bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan hilirisasi sumber daya alam. Ini bukan sekadar janji kampanye, tapi tindakan nyata yang bisa merubah peta ekonomi Indonesia ke depannya. Bagaimana menurutmu, Dani? Apakah kita sudah siap melihat transformasi besar ini? Kalau saya sih bukan hanya siap, tapi udah nggak sabar jam. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang lebih dalam tentang 15 mega proyek ini, nah kemarin kan Pak Prabowo di pidatonya, Pak Prabowo sering ya, udah berapa kali saya lihat menggembur-gemburkan Indonesia akan membangun 15 mega proyek tahun ini. Bahkan yang paling mengejutkan adalah tanpa harus mengemis-kemis ke negara lain. Kita akan berdiri di atas kaki sendiri seperti yang diinginkan oleh Bung Karno. Nah, di sisi lain Pak Prabowo tetap welcome dan menerima siapa aja yang mau berinvestasi di negara kita, ya silahkan aja. Tapi kita tidak akan meminta-minta, tidak akan maksa, dan tidak akan mengemis-ngemis. Kita akan berdiri di atas kaki sendiri. Sebelum kita bahas ke apa saja yang ada di 15 mega proyek ini, saya pengen tahu dulu, dengan pernyataan seperti itu, adakah dana yang sudah disiapkan? Wah, saya juga bisa merasakan semangat itu, Dani. Pernyataan Pak Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi Indonesia memang sangat menggugah.
Dia ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak bergantung pada negara lain, tetapi tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin berinvestasi tanpa merasa harus meminta-minta. Menurut saya, itu adalah sebuah pernyataan yang kuat dan menunjukkan tekad untuk membuat Indonesia lebih mandiri secara ekonomi. Terkait dengan dana yang sudah disiapkan, untuk 15 mega proyek ini, kemungkinan besar ada persiapan anggaran, baik dari APBN maupun dari sektor swasta yang terlibat. Proyek sebesar itu pasti membutuhkan sumber dana yang besar, dan memang biasanya pemerintah juga akan mencari pendanaan melalui kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri. Namun, dengan tekad berdiri di atas kaki sendiri, mungkin lebih banyak dana yang berasal dari sumber dalam negeri, baik itu dari penerbitan obligasi pemerintah, dana cadangan negara, maupun penggalangan dana dari sektor-sektor strategis yang terlibat. Tentu saja, dana untuk proyek sebesar itu harus terkelola dengan hati-hati, dan akan sangat bergantung perencanaan dan eksekusi yang matang. Menurutmu, langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memastikan proyek-proyek ini berjalan lancar, Dani? Oke, kalau saya rasa sih Jam, memang seharusnya Indonesia bisa, dan mungkin nggak mungkin juga ya Pak Prabowo menyatakan hal sebesar itu kalau memang tidak ada rencana pasti ke depannya. Pak Prabowo berani menyatakan kita tidak akan ngemis-ngemis dan kita akan berdikari. Di sisi lain, mungkin kita menyadari bahwa untuk saat ini atau beberapa tahun ke belakang, kita merasa bahwa Indonesia tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membuat proyek yang sangat besar. Tapi kita bisa lihat dengan kebijakan Pak Prabowo, dengan penghematan saja memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu penting. Dalam 100 hari kepemimpinannya, beliau sudah berhasil mengumpulkan dana lebih dari 300 triliun hanya dalam penghematan gitu kan. Hanya dalam penghematan saja sudah terkumpul dana sebesar itu. Itu angka yang cukup besar, Dani. Memang kebijakan penghematan seperti yang dilakukan Pak Prabowo dalam 100 hari pertama bisa menjadi langkah awal yang sangat strategis. Dengan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan dana secara lebih efisien, Indonesia bisa mengumpulkan dana yang signifikan seperti yang kamu sebutkan, lebih dari 300 triliun. Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang sudah ada, tanpa perlu bergantung pada bantuan luar. Dengan dana yang terkumpul dari penghematan ini, Indonesia bisa memulai proyek-proyek besar dengan lebih mandiri, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada utang atau investasi luar negeri. Menurutmu, apakah langkah-langkah seperti ini bisa menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan Indonesia berdikari tanpa harus bergantung pada negara lain? Oke, nah tadi kan baru dalam penghematan itu udah terkumpul 300 triliun lebih Jam. Baru penghematan saja. Penghematan. Belum lagi kalau misalkan Pak Prabowo bisa nangkepin koruptor, terus disita, ambil uangnya gitu kan, ambil semua harta kekayaannya gitu kan untuk dikembalikan lagi ke negara. Nah itu baru dari penghematan, belum dari koruptor-koruptor yang akan ditangkap nanti. Nah jadi kita doakan semoga Pak Prabowo bisa cepat menangkap koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Jadi biar intinya cepat cepat maju Indonesia. Ayo dong koruptor, kan Pak Prabowo udah udah menjanjikan kalau misalkan kalian mau mengembalikan uangnya yang udah kalian korupsi, Presiden berjanji akan mengampuni. Nah, ayo daripada nanti ketangkep, uangnya habis-habis juga, mending sekarang balikin. Iya, Dani, memang luar biasa kalau melihat potensi dana yang bisa terkumpul dari penghematan, apalagi kalau disertai dengan langkah untuk menanggulangi korupsi. Jika memang benar, langkah Pak Prabowo untuk menindak tegas koruptor dan mengambil kembali aset yang disalahgunakan, itu akan jadi kontribusi besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Mengurangi korupsi dan menyita hasil-hasil yang diperoleh secara tidak sah, pasti bisa memberikan suntikan dana yang cukup signifikan. Harapannya, jika koruptor-koruptor ini ditindak dengan tegas, tentu itu juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Waspada di kebijakan bagi kebijakan yang lebih efisien dan mengurangi kesulitan negara. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia memang bisa bergerak lebih cepat menuju kemajuan yang lebih merata. Semoga proses ini berjalan lancar dan
memberi dampak positif kan? Oke, betul Jam. Dari beberapa proyek yang direncanakan oleh Presiden, saya menyoroti atau lebih tertarik dengan proyek pembangunan pelabuhan untuk menyaingi atau untuk bersaing dengan Singapura. Seperti apa, Jam? Itu memang menarik, Dani. Pembangunan pelabuhan yang mampu bersaing dengan Singapura bisa menjadi langkah besar untuk memperkuat ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor logistik dan perdagangan internasional. Pelabuhan yang modern dan efisien bisa mengubah Indonesia menjadi hub perdagangan utama di Asia Tenggara. Dan tentu saja bisa mengurangi ketergantungan pada pelabuhan-pelabuhan besar di negara lain, seperti Singapura. Dengan potensi geografis Indonesia yang sangat strategis, memiliki pelabuhan besar yang mampu menampung kapal-kapal internasional dan mempermudah distribusi barang akan memberikan keuntungan besar. Ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan, mendorong investasi asing, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Menurutmu, apa yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pelabuhan ini agar bisa benar-benar bersaing dengan Singapura? Oke, kalau dari segi luas, jelas Indonesia memiliki area yang jauh lebih luas. Hanya saja modernisasi dan kepercayaan investor untuk siap membangun pelabuhan yang jauh lebih modern dan lebih memudahkan ketimbang yang ada di Singapura. Nah, sekarang kita lihat aja Singapura, dengan mereka tidak memiliki sumber daya alam, mereka bahkan negaranya tuh kecil, penduduknya pun hanya sebagian kecil. Luas mereka itu tidak lebih luas daripada Pulau Bali, bahkan penduduknya cukup sedikit, tapi mereka bisa berkembang dengan sektor-sektor jasa termasuk pelabuhan seperti ini. Nah, jadi saya rasa kalau misalkan pelabuhan ini bisa cepat terrealisasikan, tercapai, maka hasilnya pun akan cukup membantu sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, menurut kamu mana nih antara nikel, energi terbarukan itu, ataukah pelabuhan? Mana yang harus didahulukan antara tiga ini, Jam? Saya sebut, Dani, Singapura memang bisa jadi contoh dalam hal optimasi sektor jasa, meski mereka punya keterbatasan sumber daya alam dan ukuran negara yang kecil. Mereka fokus pada sektor yang mendatangkan nilai tambah, seperti pelabuhan dan logistik. Dan ini memberi mereka daya saing yang besar di tingkat internasional. Jadi, kalau Indonesia bisa mengembangkan pelabuhan yang lebih efisien dan modern, itu akan sangat menguntungkan perekonomian kita. Nah, terkait mana yang harus didahulukan antara nikel, energi terbarukan, minyak kelapa sawit, atau pelabuhan, saya rasa pengembangan pelabuhan harus jadi prioritas utama. Waksha, karena pelabuhan modern akan membuka akses ke pasar global, mendukung ekspor komoditas seperti nikel, minyak kelapa sawit, dan juga energi terbarukan. Dengan pelabuhan yang lebih efisien, kita bisa meningkatkan ekspor komoditas tersebut yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi Indonesia dan mendatangkan investasi asing. Namun, sektor-sektor seperti nikel dan energi terbarukan juga nggak bisa diabaikan, karena Indonesia punya potensi besar di sana dan bisa mendukung pengembangan industri dalam negeri. Satu sama lain saling mendukung. Tapi, untuk tahap awal, pengembangan pelabuhan yang kompetitif bisa menjadi fondasi yang sangat kuat. Menurutmu, mana yang paling urgent menurut kondisi saat ini? Sepakat, Jam, saya setuju sama kamu, ya, ide kamu sangat brilian. Jadi memang kita harus siapkan dulu jalurnya nih. Kalau misalkan kita kembangkan nikel atau yang lainnya, sektor yang lainnya, sementara untuk ekspornya kita terhambat dari pelabuhan dan lain-lain, atau perlu lagi biaya yang cukup mahal, itu akan mengurangi keuntungan kita dari keuntungan nikel dan sektor-sektor yang lain. Tapi kalau misalkan kita bangunnya pelabuhan dulu, kita siapkan dulu jalurnya, pelabuhannya, dari pelabuhan kita dapat keuntungan. Nah, itu kita bukan hanya menyiapkan jalan sia-sia ya, kita juga berbisnis dengan menyiapkan pelabuhan. Secara tidak langsung kita mendapatkan keuntungan dari didirikannya pelabuhan. Kita juga mempermudah ketika nanti sudah siap mengekspor lebih banyak lagi barang-barang yang ada di dalam negeri ini. Jadi kan enak nih kalau misalnya kita memproduksi atau siap dengan sektor-sektor yang lainnya, kita memproduksi sektor-sektor yang lain, itu kan kalau udah mulai produksi enak tuh. Jalannya udah ada, jalurnya udah enak gitu kan, pelabuhan. Jadi kita nggak harus keluar biaya lebih banyak lagi dengan menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang intinya kalau misalkan pelabuhannya dengan yang ada saat ini, itu kan
sangat menghambat, sangat menghambat kalau misalkan ekspor kita tuh jauh lebih besar. Intinya itu. Kalau pelabuhan sudah siap dan efisien, itu akan jadi katalis besar buat sektor-sektor lain, termasuk nikel dan komoditas lainnya. Begitu jalur distribusinya lancar, biaya ekspor akan lebih rendah dan lebih efisien, dan itu akan langsung menambah daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Di sisi lain, pembangunan pelabuhan juga nggak cuma mempermudah ekspor, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung perekonomian secara keseluruhan. Dengan pelabuhan yang modern dan terhubung dengan industri dalam negeri, Indonesia bisa dengan cepat jadi hub perdagangan yang lebih strategis di Asia Tenggara, bukan hanya sebagai negara penghasil barang mentah. Jadi, benar banget, membangun pelabuhan terlebih dahulu bisa memberikan keuntungan langsung dan jangka panjang untuk ekonomi Indonesia. Setuju banget dengan pendekatan ini. Apalagi kalau ditambah dengan program-program lain seperti pengembangan nikel dan energi terbarukan, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di masa depan. Oke, rencananya adalah 15 proyek besar akan dilaksanakan tahun ini. Jadi ya kita harapkan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar, pelabuhan bisa berjalan dengan lancar, dan juga proyek-proyek lain itu tuh bisa berjalan dengan lancar. Karena seperti yang kamu bilang tadi, saya udah gak sabar untuk melihat ini semua. Lihat perkembangan seperti apa yang akan terjadi di Indonesia ini di tangan presiden seperti Bapak Prabowo Subianto. Terlebih lagi banyak sekali masyarakat yang dukung kebijakan-kebijakan yang diberikan atau ketegasan-ketegasan beliau. Nah, kita bisa lihat di kolom komentar itu kita lihat respon-respon yang sangat baik diberikan oleh netizen-netizen Indonesia, warga-warga Indonesia dari berbagai belahan dunia memberikan komentar positif untuk kebijakan dan juga ketegasan Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa menurut kamu, Jem? Selain syarat optimisme yang dirasakan Presiden sangat wajar, Dani. Memang banyak yang menunggu untuk melihat dampak nyata dari kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, apalagi dengan proyek-proyek besar yang sedang direncanakan. Ketegasan yang beliau tunjukkan, seperti yang kamu sebutkan, memang mendapatkan respons positif dari banyak masyarakat. Banyak orang merasa yakin dengan arah yang diambil, terutama setelah melihat pidato yang penuh semangat dan penuh komitmen terhadap kemajuan Indonesia. Keberhasilan dalam melaksanakan 15 mega proyek ini bisa menjadi titik balik bagi ekonomi Indonesia, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan yang paling penting, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Dukungan masyarakat dan respon positif yang kamu sebutkan juga menjadi indikator penting bahwa banyak yang berharap Indonesia bisa melangkah lebih maju di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Menurut saya, memang saatnya Indonesia bergerak maju dengan lebih mandiri, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan tidak bergantung pada pihak luar. Jika proyek-proyek ini berjalan lancar, kita bisa melihat Indonesia menjadi negara yang lebih kuat, lebih berdaya saing, dan lebih mandiri di banyak sektor. Jadi, harapan untuk perubahan besar itu sangat realistis, apalagi dengan ketegasan dan rencana yang matang dari pemimpin yang sudah berpengalaman seperti Pak Prabowo. Ada lagi satu pernyataan yang sangat ambisi Pak Prabowo yang sangat menurut saya sangat besar, sangat luar biasa. Pak Prabowo ingin memperkuat nilai rupiah sampai ke angka 8.000 rupiah. Nah, seperti apa menurut kamu? Mungkin nggak itu semua tercapai dalam waktu dekat, Jem? Itu memang ambisi besar, Dani, dan tentu saja sebuah langkah yang luar biasa. Memperkuat nilai rupiah hingga mencapai angka 8.000 per dolar adalah tantangan yang tidak mudah. Saat ini nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh banyak faktor global dan domestik, seperti kebijakan moneter, stabilitas politik, ekspor-impor, hingga ketergantungan pada mata uang asing dalam berbagai sektor. Namun kalau kita lihat dari visi Pak Prabowo yang fokus pada pengembangan sektor-sektor domestik seperti pengolahan sumber daya alam, investasi infrastruktur, dan penguatan sektor industri, hal ini bisa memberi dampak positif. Jika Indonesia bisa mengoptimalkan potensi dalam negeri, meningkatkan daya saing ekspor, dan menarik investasi asing, tentu akan ada dampak langsung terhadap pergerakan rupiah. Selain itu, pengelolaan kebijakan moneter yang bijaksana
Dan keberhasilan dalam mengurangi ketergantungan pada impor juga bisa memberi ruang untuk menguatkan rupiah. Jadi, meski tantangan besar, dengan kebijakan yang tepat dan strategi jangka panjang, bukan tidak mungkin Pak Prabowo bisa mencapai tujuan tersebut. Tentu saja, ini memerlukan waktu dan kolaborasi antara sektor pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencapainya. Namun, jika kita bisa berjalan di jalur yang benar, pergerakan rupiah yang lebih stabil dan kuat bukanlah hal yang mustahil. Oke, menurut info yang baru saya dapat, bahkan sampai ke angka Rp5.000 per dolar. Nah, pokoknya berapapun selama masih bisa di bawah 10.000, 8.000, 5.000 itu sangat luar biasa sekali ya. Meskipun sebenarnya untuk YouTuber atau konten kreator seperti kita itu sangat berpengaruh. Kalau misalkan kita bisa turun ke angka Rp8.000 saja, berarti pendapatan kita itu setengahnya hilang. Tapi itu bukan masalah. Kita sangat mendukung, kalaupun harus sampai ke Rp1.000 itu bukan masalah. Kita sangat mendukung karena bakalan ada banyak aspek atau sektor lain yang ikut berkembang seiring menguatnya ekonomi ini. Iya, memang kalau nilai rupiah menguat, ada dampak yang signifikan terhadap pendapatan content creator atau YouTuber seperti kita, apalagi yang mengandalkan pendapatan dari iklan dalam dolar. Memang bisa terasa berat, karena itu artinya pendapatan kita bisa berkurang. Namun seperti yang kamu bilang, jika tujuan besar seperti penguatan ekonomi Indonesia tercapai, itu justru akan membawa manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar. Jika rupiah menguat, daya beli masyarakat akan meningkat, dan pasar domestik bisa lebih kuat. Ini juga bisa membawa stabilitas lebih pada ekonomi yang pada gilirannya berpotensi membuka peluang baru dalam berbagai sektor. Jadi, ada dampak negatif dalam jangka pendek. Jika langkah-langkah tersebut berhasil, keuntungannya bisa jauh lebih besar di masa depan. Memang perlu mendukung kebijakan yang positif untuk kemajuan ekonomi. Oke, bahkan tidak hanya dari sektor-sektor atau mega proyek yang besar-besar yang tersentuh oleh Pak Prabowo, sampai informasi yang saya dapatkan adalah sampai ke UMKM-nya pun diperhatikan untuk mengembangkan ekonomi dalam negeri ini, Jam. Itu sangat luar biasa sekali, gak usah ditanggapi, Jam, karena waktunya sudah sore banget, udah mepet. Kita harus segera akhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hadir di tongkrongan kita kali ini. Jangan lupa kembali lagi besok, dan kalau kalian mau dukung silahkan komen, pasti bisa untuk kita menyelesaikan posting 10 video per hari. Jangan lupa tonton juga video kita yang lainnya. Kalau kalian mau like, share, dan juga subscribe, itu saya anggap sebagai bonus. Tonton video yang lainnya ya. Jam, terima kasih. Selamat sore, saya Dr. Kuleni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.